Balik lagi mas ke HR, ntar juga balik mas. Emangnya kalau Pak Haji udah istirahat yang mau nerusin siapa sih mas? Kan anak-anaknya mas. Emang gue bukan anaknya? Jangan lupa mas, gue ini Rian Mahendra bin Haji Arianto, anak pertamanya Pak Haji Arianto. Gue punya adik dua, namanya Mas Agus Hartopo dan Dik Dewi Tri Cahyani. Jadi jangan pernah bertanya mas kapan balik ke HR dan lain sebagainya. Gue pasti balik ke HR. Ntar kalau Pak Haji istirahat emang siapa yang nerusin? Anak tirinya kan gak mungkin. Makanya jangan tanya-tanya masalah pribadi lah. Sekarang gue lagi menikmati perjuangan kecil gue bersama MTI. Kok perjuangan kecil? Salah. Perjuangan gue dengan perusahaan kecil kita yang bernama MTI, Mahendra Transport Indonesia. Gue lagi menikmati banget proses-proses perjuangan kali ini. Berangkat aja rata-rata SHR mas 95%. Teman-teman seperjuangan dulu benernya banyak mas masuk. Cuman janganlah, biar pada ngejagain HR juga. Gue bukan gini HR enggak. Gue cuma lagi berlibur sambil ngebangun perusahaan kecil gue sendiri gitu. Kasusnya pun akhir MTI gimana? Mas emang lu pikir gue posting begituan pengen gue cariin orangnya atau ngasih tau? Enggak mas, gue iseng-iseng aja. Kali-kali orangnya baca kan, biar kepikiran kalau gue ikhlas. Emang lagi proses itu berat banget ya mas, saya lagi ngalamin mas. Makanya mas, gue selalu bilang mas, orang-orang sukses itu tubuhnya pasti penuh luka mas. Orang sukses yang tubuhnya nggak ada lukanya tuh nggak ada. Luka-luka itu yang nguatin dia, makanya dia bisa sukses mas. Umur 40-an fase dimana kita ditekan sampai bawah dan seberapa besar bisa menahannya. Cincinnya berapa mas? Cincin ini nggak gue jual mas. Lu mau tuker sama B1 juga gue mikir-mikir mas. Assalamualaikum Mas Rian, siap. Waalaikumsalam. Gua tuh orang yang menghargai pemberian orang, selalu. Orang yang menghargai kenangan, orang yang menghargai sejarah mas. Buat gua hal-hal itu gak bisa dibeli sama uang, makanya gak bisa gua jual kadang. King Safir mas, King Safir murah mas cincin ini. Cuma nilai kenangannya aja yang nggak ini, yang nggak terbeli mas, yang nggak ternilai. Mahendra Trans nggak mungkin lah buka Wonosari. Mbak Salamun sudah meninggal mas. Mbak Salamun meninggal itu tahun 2012 kalau nggak salah, 2012 atau 2014 mas. Kok kamu tahu Mbak Salamun mas? Selawi hadir mas, siap mas. MTI Waleri belum ada mas, naiknya dari Bumi Putih ya ntar ya. Katanya buka jalur Purbalingga, lebih tepatnya Wonosobo, itu kan impian. Nggak tidur mas Rian? Tidur lah, emangnya ikan nggak tidur? Tidur lah mas, cuman ini bukan waktu untuk tidur aja. Aku tuh tidur banyaknya siang mas. Siang sejam, 2 jam, 3 jam tidur. Jalur dongkal estimasi kalau nggak akhir tahun ini ya tahun depan sebelum lebaran.
Saya juga gak habis pikir fase ini saya ngelamar kerjaan di 2 perusahaan dan 2 proses. Oh, alhamdulillah. Makasih mas sudah boleh curhat. Gak apa-apa mas, sama-sama. Kota Bumi pasar Minggu ramas preman versus pegang pasar. Kenapa? Nitip Waluyo. Oh sih. Ada banyak yang masuk sana. Siap. Jika suatu saat nanti Mas aku boleh, mas itu bukan lahanku, lahan sewaannya Sembodo itu. Mas Rian gimana bisa mudah dapat investor? Background mas, sejarah, kredibilitas, intangible asset. Intangible asset, sejarah, histori, kredibilitas. Penting mas. Kalau lu baru nongol-nongol nyari investor, apa dari orang percaya sama lu? Historinya Rian Mahendra ini mas, 20 tahun di HR, ikut Pak Haji ngembangin 5 unit jadi 400 unit selama 20 tahun. Ngebikin jaringan keagenan market dari ujung Merak sampai ujung Madura mas, selama 20 tahun. Ngembangin, ngebuka, ngejaga selama 20 tahun itu nggak gampang mas. Yang susah itu mertahanin. Itu histori mas, kredibilitas. Dan nggak ada orang transportasi yang hal itu, orang awam. Jadi ketika gue nyari store, ada yang gue tawarkan di situ, pengalaman sama intangible. Itu nggak bisa dinilai sama uang mas. Karena nggak ternilai nilainya. Gue ngebuka jaringan keagenan 60-an titik keagenan mas, cuman butuh waktu 2 hari. Susah mempertahankan sesuatu yang diperjuangkan ya mas, banget. Ngebuka itu gampang mas, nge-branding itu gampang, ngejaganya yang susah. Makanya gue jarang pulang dari dulu. Pak Haji kan nggak paham mas, era-era beliau sama era kita kan beda. Era beliau ketika cuma main di satu jalur aja, kita bisa ngontrol semuanya dari rumah mas. Kita bisa ngejaga tiap hari cuma ke terminal Kudus, muterin agen-agen sekitar. Tapi ketika kita sudah bawa bendera kita keluar wilayah, kan harus ada yang ngejaga mas di sana. Harus ada maintenance dari segi pelayanan, maintenance dari segi SDM. Itu kan hal yang penting buat dilakukan. Di HR siapa yang melakukan hal itu selain gua? Nggak ada mas, karena orang semuanya fokus di keuangan. Bapak fokus di keuangan, adik-adik gue fokusnya di keuangan semua. Gue satu-satunya benang operasionalnya Pak Haji Haryanto pada saat itu. Makanya gue jadi jarang pulang. Itu yang dijadikan kesempatan sama orang-orang. Makanya gue bilang pasti itu kalah sama orang yang sadar. Beda sama zamannya Pak Haji waktu masih tahun 90-an. Cukup dia nongkrong di Pulau Gadung tiap hari pagi sampai siang, pulang semuanya udah berjalan dengan baik. Sekarang zamannya nggak kayak gitu mas. Karyawan udah makin banyak sampai ribuan ya kan. Titik jaringan juga wilayah udah semakin banyak. Kan nggak bisa kita remote semuanya dari Kudus aja. Sekarang buktinya lu lihat ketika gua nggak ada, kayak apa HR sekarang, kayak apa nasib Purwodadi, kayak apa nasibnya Wonogiri, kayak apa nasibnya Madura, kayak apa nasibnya Malang. Gue nggak bisa mas ngomongin sama Pak Haji alasan kenapa gue jarang pulang, alasan kenapa gue selalu di luar. Karena gue bukan tipikal orang yang suka ngomongin kerjaan gue mas.
Gue suka orang lihat hasil kerjaan gue, bukan suka ngomongin bagaimana cara gue kerja. Kalau kayak gini kan Pak Haji udah nggak perlu dijelasin, Pak Haji bisa ngeliat sendiri. Jadi beliau bisa berpikir sendirilah. Oh ini ternyata dampaknya. Pak Haji nggak usah ngomongin yang di luar, Solo, di Wonogiri, di Madura, nggak usah ngomongin itu. Agen-agen gua yang di Jepara Haji, yang di Tayu, yang di Rembang, Bangilan, tempatnya, titiknya di mana aja Pak Haji nggak tahu mas. Tuh. Agen-agen gua di mana aja itu Pak Haji nggak tahu mas. Jadi gue buka jaringan keagenan dari ujung Merak sampai ujung Madura, itu Pak Haji nggak tahu mas, di mana aja titiknya. Beliau kan beliin bis, gue jalanin, laku, selesai mas. Terus itu dulu zaman gua masih ada reguler itu jalan masih 28 sampai 32 mas. Jadi rata-rata per hari itu jalan hampir 60 unit per hari. Sekarang gue baca laporannya anak itu 1 bulan terakhir ini jalan rata-rata 20-an mas per hari. Wonogiri dulu zaman gue berapa? 12 bis. Sekarang kan berapa? 6, 7. Purwodadi dulu berapa? Sekarang berapa? Madura dulu berapa? Sekarang berapa? Solo dulu berapa? Sekarang berapa? Kan gue jadi gak perlu ngebela diri gue mas. Gue gak perlu ngebantah omongan orang-orang di luar. Gue cukup nunjukin aja. Kan dengan begini orang jadi bisa menilai sendiri. Mas, udah mau mati lagi. Udahan ya, tutup dulu kalian.